Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 152. Baiklah, pada chapter kali ini dengan judul Pertarungan Part 1. Di sebuah koridor hotel ada dua anggota Fug dan diikuti oleh Kun dan juga Rak. Lalu mereka berbincang mengapa dua anggota Fug berada dalam kapal induk keluarga Lepobia. Anggota Fug tersebut merespon dia tidak ada hubungan dengan para putri, tetapi datang hanya untuk membawa Violet pergi. Lalu Kun mengungkapkan bahwa dia adalah di pihak yang sama. Akan tetapi, dua anggota Fug tidak percaya dengan ucapan mereka, hingga Violet sendiri mengkonfirmasinya. Seketika Kun marah dan berkata jika mereka berdua bertemu Bam, apa yang akan mereka lakukan. Lalu jawaban dari anggota Fug adalah ingin membantu Violet supaya menang, atau jika skenario terburuknya akan membantu Violet untuk kabur dari tempat ini. Kun seperti tidak percaya bahwa mereka mengetahui bagaimana cara kabur dari tempat ini. Tak lama dari situ, mereka semua melihat sebuah dinding yang dihancurkan oleh si Snake dan seketika melihat seekor kelabang dari Lepobia Ren dan bergegas untuk mengikutinya. Beralih di tempat lain, kembali pada pembicaraan chapter sebelumnya, si Lilial mengelak bahwa dia suka pada Bam dan ingin menikah dengannya. Akan tetapi, Endorsi menyela pembicaraan mereka sambil dengan muka cemburu bahwa Bam sudah berkata jika dia tidak ingin menikah. Lalu ditambahkan dengan ucapan Endorsi, apakah keluarga kalian memang spesialis memaksa menikah? Lalu Lilial juga sependapat bahwa jangan sampai si Lilial menikah dengan Bam, meskipun itu perintah kepala keluarga sekalipun. Si Lilial berpikir jika menolak atau melawan perintah kepala keluarga akan membuat keluarga kita dimusnahkan. Lalu Lilial memprovokasi untuk membunuh Bam saja, karena dia adalah sumber masalah atau biang keladi dari kekacauan ini. Mengapa Bam memasuki menara dan muncul di hadapan mereka? Bam ini seperti seorang monster dan juga iblis. Seandainya tidak pernah muncul, maka kekacauan ini tidak akan pernah terjadi. Mendengar hal itu, Endorsi sangat marah dengan ucapan Lilial. Lalu tak lama berselang, ternyata si Lilial menampar muka Lilial dengan sangat keras. Si Lilial memberitahu seluruh keluarga kita akan musnah jika hanya karena gengsi dan sifat seperti anak kecil. Lalu si Lilial menambahkan orang yang ada di hadapan Lilial itu adalah penerus kepala keluarga. Kita tidak bisa bertindak sembarangan hanya karena tidak suka padanya. Lalu Bam dengan santai menjawab bahwa dia bukanlah penerus kepala keluarga. Tak lama berselang, lalu tiba-tiba datanglah dua anggota Fug beserta Kun dan juga Rak. Terkejutlah Kun mengapa Bam ada di kapal induk Lepobia. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Beralih di tempat lain, melanjutkan pertarungan Jam-Jam dan Pobido Mate. Jam-Jam mengeluarkan jurus seperti laser Kamehameha kepada Mate dan menimbulkan sebuah ledakan besar. Akan tetapi serangannya tidak berefek apapun padanya, sehingga Mate merendahkan Lepobia Jam-Jam dengan berkata yang menerobos masuk adalah dirinya, tetapi mengapa Lepobia Jam-Jam yang terlihat seperti frustasi. Lepobia Jam-Jam sepakat dengan ucapan Pobido Mate karena sampai sekarang ini tidak ada bal bantuan yang datang dengan keributan ini. Seperti ada yang aneh dengan kapal induk ini. Jam-Jam tidak bisa sembarangan menghubungi tuan kepala keluarga, karena di kapal ini satu-satunya orang yang diizinkan menghubungi tuan kepala keluarga adalah Tuan Kirin. Lalu Mate bersiap untuk memberikan serangan balasan, sehingga dia sadar bahwa serangan Jam-Jam lebih kuat dari perkiraannya, sehingga membuat pertahanannya semakin berkurang. Terlihat serangan dari Lepobia Jam-Jam sebelumnya ingin segera menyelesaikan pertarungannya. Akan tetapi berkat pertahanannya, Pobido Mate ingin mengusahakan yang terbaik untuk menang. Pobido Mate akan menggunakan spear pemberian kepala keluarga, sebuah jurus yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Jurus tersebut bernama Spear of Doom dan siap untuk dinyalakan. Lepobia Jam-Jam tidak tinggal diam dengan mengadu jurus miliknya bernama Boom Electric. Akan tetapi memang jurus Spear of Doom lebih kuat dan menghancurkan serangan Boom Electric hingga menembus perut dari Lepobia Jam-Jam.
Beralih di tempat lain, yaitu pertarungan antara Putri Yuri Jahat melawan Pobido Tiara. Ya, di sini Pobido Tiara sudah menyiapkan sebuah mantra pada buku yang dia tulis, mengarah pada tubuh Yuri Jahat. Sebuah shinsui dengan jumlah yang sangat banyak menjadi sebuah kenyataan. Terkejutlah Yuri, ucapan mantra dari Pobido Tiara yang dia tulis menjadi sebuah kenyataan. Sehingga menurut Yuri Jahat, sehebat apapun teknik shinsuinya, setiap orang hanya bisa mengontrol shinsui dalam jumlah terbatas. Menggunakan shinsui yang melibat batas itu melanggar aturan. Shinsui Pobido Tiara lalu mengenai telak pada tubuh Yuri pada bagian pundaknya dan hingga mengeluarkan banyak darah. Lalu Pobido Tiara bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini dengan menulis kembali sebuah mantra, yaitu aku sudah bisa membayangkan saat bunga api yang indah mekar dalam tubuhmu. Tetapi bukan Yuri jahat jika hanya menyerah. Dia dengan cepat menganalisa kemampuan Pobido Tiara ini. Tetapi serangan Pobido Tiara sangat-sangat berbahaya, seperti Tiara ini tidak mempunyai sebuah kelemahan. Dia benar-benar bisa mewujudkan sesuatu hanya dengan menulisnya di buku itu. Sulit dipercaya, tapi itu terjadi di depan mata Yuri sendiri. Lalu Yuri jahat sejenak berpikir bahwa kekuatan yang tertulis di buku itu, akan tetapi kecepatan dan ketepatannya agak berkurang. Seperti Pobido Tiara ini menutupi itu semua dengan jumlah serangannya yang sangat banyak. Tapi yang jelas, dia benar-benar bisa mewujudkan shinsui sesuai dengan yang tertulis di buku itu. Lalu Yuri jahat berpikir sejenak untuk menyingkirkan buku itu. Lalu terdapatlah suatu kesimpulan, untuk situasi seperti ini hanya satu, meski sangat-sangat berbahaya. Ditutup dengan chapter kali ini, Yuri jahat bersiap maju sekali lagi, berusaha menghindari serangan shinsui Pobido Tiara yang sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi Pobido Tiara dengan santai jika Yuri jahat menyerang dari jarak dekat, hingga mengira Yuri jahat sangat nekat dan cetek sekali imajinasinya. Baiklah, sekian chapter 152 Tower of God. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di next video. Bye bye.